Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Zico sore jadi mesin gol saat Rafael Strijk mandul. Apakah Patrick Kluivert siap mengangkut Zico sore ke timnas Indonesia? Zico dan Rafael Strijk sama-sama mengikuti seleksi masuk timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan turun di Piala Dunia U20 2023 beberapa tahun yang lalu. Keduanya sama-sama turun sebagai starter saat timnas Indonesia U20 menantang timnas Slovakia U20 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Spanyol pada 19 November 2022. Saat itu timnas tumbang 2-1 dari wakil Eropa tersebut dan Rafael Strijk mencetak satu-satunya gol timnas kala itu. Alhasil pelatih timnas Indonesia Sintayong memilih Rafael Strijk untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Berkat naturalisasi, Rafael Strijk diurus berbarengan dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner. Lalu bagaimana dengan Zico sore? Zico gagal menjalani proses naturalisasi karena dianggap kalah saing dengan Rafael Strijk. Kini nasib telah berubah. Rafael Strijk kesulitan mencetak gol atau bahkan mendapatkan menit bermain di klubnya saat ini, Brisbane Roar. Sementara itu, dari 28 laga Liga 4 Belanda 2024-2025 bersama di SV Ermelo, Zico sore mengemas 16 gol dan 3 assist. Melihat banyaknya gol yang dibuat, layakkah Zico sore memperkuat timnas Indonesia? Keputusan akhir ada di tangan pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert. Jika tertarik, Patrick Kluivert bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi penyerang 22 tahun tersebut. Dan James juara KNVB Cup 2025 main di Liga Eropa musim depan. Go Ahead Eagles baru saja mengangkat trofi KNVB Cup 2024-2025 usai menang atas AZ Alkmaar di final yang berlangsung di Feyenoord Stadium pada Selasa 22 April dini hari. Dalam laga tersebut, pertandingan sejatinya berakhir sama kuat 1-1 di waktu normal dan babak tambahan. Alhasil laga berlanjut ke babak adu penalti. Dalam drama adu penalti, Go Ahead Eagles menang 4-2 sehingga Dan James dan kawan-kawan berhak merebut gelar juara KNVB Cup 2024-2025. Tentu gelar juara itu sangat spesial untuk Go Ahead Eagles sebab itu adalah gelar pertama mereka di ajang KNVB Cup. Dan James sendiri sejatinya absen di final sebab ia mengalami cedera hamstring dan dalam proses penyembuhan. Meski tak tampil di final, Dan James menjadi penyebab Go Ahead Eagles berhasil lolos ke partai puncak. Sebelumnya fullback kiri timnas Indonesia itu selalu tampil sejak babak kedua, 16 besar, perempat final hingga semifinal. Berkat juara ini, Dan James dan Go Ahead Eagles akan bermain di Liga Eropa pada musim depan. Persis Solo menjauh dari zona degradasi. Pelatih Persis Solo Ong Kim Sui kian semringah usai anak asuhnya menjauh dari zona degradasi di klasemen Liga 1 2024-2025. Kans untuk bertahan di kasta teratas pun terbuka lebar. Persis baru saja menang 1-0 atas Barito Putra dalam lanjutan Liga 1. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu 19 April 2025 malam. OKS mengatakan sangat lega Persis dapat meraih 3 poin dalam lawatan laga tandang tersebut. Ia turut memberikan apresiasi performa tim asuhannya sepanjang 90 menit permainan. Kemenangan yang amat penting bagaimana para pemain menunjukkan karakter yang luar biasa, ungkap OKS. Saat ini Persis Solo mengantongi 29 poin. Mereka berjarak 4 angka dari PSS Semarang yang punya nilai 25 dan ada di peringkat 16 atau batas akhir zona merah. Pemain Persebaya dilarikan ke rumah sakit usai lawan Madura United. Pemain Persebaya Surabaya Dejan Tumbas terpaksa dilarikan ke rumah sakit usai pertandingan melawan Madura United di laga lanjutan Liga 1. Lantas bagaimana kondisi Dejan Tumbas usai mengalami benturan keras di kepala hingga mengakibatkan kepalanya tersebut berdarah? Sebagai informasi, saat kepalanya berdarah di Stadion Gelora Bung Tomo, Dejan Tumbas tetap bermain all out dengan kondisi kepala terperban. Ia bahkan membuat assist kepada Flavio Silva untuk mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Laskar Sapi Kerap.
Kualitas dan mentalitas Dejan Tumbas pun dipuji oleh pelatih Persebaya Paul Munster. Munster mengaku sempat akan mengganti Tumbas sesaat setelah kepalanya berdarah, tetapi pemain kelahiran Yugoslavia ini tetap ingin bermain. Pasca laga, pesepak bola berusia 25 tahun itu pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mengonfirmasi lukanya. Untungnya Dejan Tumbas baik-baik saja dan lukanya tidak terlalu parah. Misi berat Semen Padang lolos degradasi. Semen Padang berambisi untuk keluar dari zona degradasi di Liga 1 2024-2025. Namun Kerbau Sirah diharapkan dengan jadwal berat pada penghujung musim. Sekarang Semen Padang bertengger di posisi 17 klasemen Liga 1. Kerbau Sirah mengoleksi 25 poin dari 29 laga, hasil 6 kemenangan, 7 kali seri dan 16 kali kalah. Semen Padang punya poin yang sama dengan PSS Semarang di peringkat ke-16. Kerbau Sirah tertinggal 2 angka dari Madura United di ranking 15. 3 dari 5 klub lawan Semen Padang di akhir musim Liga 1 merupakan penghuni 8 besar. Mereka adalah Perseba Surabaya nomor 3, Persija Jakarta nomor 4, dan Arema FC nomor 8. Sisanya Kerbau Sirah akan menghadapi Madura United dan Persik Kediri peringkat 12. Kerbau Sirah harus mengaktifkan mode paling serius di penghujung kompetisi. Tidak ada jalan lain untuk Semen Padang selain menyapu bersih 5 pertandingan tersisa demi selamat dari jeratan degradasi Liga 1 musim ini. Semen Padang enggan kembali ke Liga 2 lagi karena Semen Padang adalah satu-satunya wakil Sumatera yang tersisa di kasta teratas. Kalau degradasi, praktis Sumatera tanpa wakil di Liga 1. Derby Jatim, Arema terlantar, Persebaya diuntungkan. Sesuai arahan dari Polres Malang, penggunaan Stadion Kanjuruhan sebagai venue pertandingan Liga 1 baru dapat dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Imbasnya 2 laga kandang Arema FC yakni melawan Madura United 24 April dan Persebaya Surabaya 28 April akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Harapan para supporter untuk menyaksikan laga syarat gengsi ini di Stadion Kanjuruhan pun harus tertunda. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan harapannya agar tim tetap mendapatkan dukungan penuh dari Aremania meski bermain di luar kandang. Dari kubu Persebaya Surabaya sendiri, mereka menanggapi pemindahan lokasi pertandingan dengan tenang. Skuad Green Force tetap fokus mengusung misi 3 poin demi menjaga posisi mereka di papan atas klasemen, mengejar Persib Bandung yang berada di puncak. Dengan dipindahnya laga kali ini ke Bali, atmosfer derby Jatim akan terasa berbeda dan tentu saja Persebaya diuntungkan karena punya waktu istirahat yang lebih dan tidak bermain di kandang lawan. Padahal waktu itu Persebaya menjamu Arema di Stadion GBT. Wah, apakah ini tidak adil guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pentolan bonek Cak Melki hadiri pertandingan Persib versus Bali, senggol The Jackmania. Capo Melki adalah salah satu pentolan bonek mania. Dia biasanya memandu para bonek untuk bernyanyi di Stadion GBT. Namun ada yang unik ketika pertandingan Persib Bandung versus Bali United pada pekan lalu. Cak Melki kedapatan menghadiri pertandingan tersebut. Saat ini memang hubungan bonek dan Viking semakin renggang karena berbagai konflik. Cak Melki dikenal sebagai pentolan bonek yang sangat pro ke Viking, pendukung Persib Bandung. Untuk mempererat perdamaian kedua kubu lagi, Cak Melki datang ke Bandung. Cak Melki pun disambut baik di stadion. Ia tampak ikut nge-chance bareng Bobotoh. Namun viral di media sosial chance Cak Melki nyenggol The Jackmania, pendukung Persija. Berikut cuplikannya. The Jack anjing. The Jack anjing. Viking kita saudara, bonek Viking kita saudara. Viking kita saudara, bonek Viking kita saudara. Andres Kudela 90% out dari Persija Jakarta. Sejatinya Andres Kudela menjadi andalan Persija Jakarta pada Liga 1 musim 2024-2025 ini. Tercatat ex-timnas Ceko itu telah mencatatkan 22 penampilan dari 29 pertandingan Liga 1. Namun bek 37 tahun itu justru jadi pemain yang berpotensi hengkang di akhir musim.
Meski masih menunjukkan performa yang stabil dan menjadi pemain yang disegani di barisan pertahanan, usia Kudela sudah tak bisa dipungkiri lagi menjadi tantangan tersendiri. Saat ini pemain kelahiran 26 Maret 1987 itu telah memasuki usia 37 tahun, sebuah fase yang bagi banyak pesepak bola merupakan penghujung karir profesional. Ketangguhan di jantung pertahanan Persija memang selama 2 musim terakhir tak perlu diragukan. Ia telah memainkan peran krusial di banyak laga, mencatatkan 77 penampilan dengan torehan 5 gol dan 4 assist. Namun regenerasi adalah sebuah keharusan dalam dunia sepak bola profesional. Persija tak bisa selamanya bergantung pada Kudela yang sewaktu-waktu bisa memutuskan untuk pensiun. Sadil Ramdhani pamit dari Sabah, segera diresmikan Persib. Nama Sadil Ramdhani menjadi sorotan usai berbagai kode perpisahannya dengan Sabah FC mulai tercium publik. Pemain berusia 26 tahun itu terlihat mengunggah pesan perpisahan di Instastory, lalu menghapusnya hanya 15 menit kemudian. Hei teman, saya sangat bangga, berterima kasih sudah menjadi bagian tim ini selama 4 tahun 5 bulan. Begitu juga masyarakat Sabah yang selalu mendukung di mana kami bermain dan berada. Tanpa dukungan kalian, tim ini tidak akan melangkah jauh. Dalam lubuk hati saya, kenangan bersama kalian akan terus membekas dalam hati. Thanks guys, tulis Sadil Ramdhani. Unggahan tersebut merupakan repost dari akun Tara Bola Official yang memberikan ucapan selamat atas langkah Sadil selanjutnya. Aksi tersebut semakin memperkuat isu Sadil akan segera berseragam Persib Bandung musim depan. Sadil disebut akan menjadi rekrutan pertama Persib Bandung di musim 2025-2026 dengan status bebas transfer. Kontraknya bersama Sabah FC akan berakhir pada 31 Mei 2025, memberi jalan bagi Persib untuk mendatangkannya tanpa perlu biaya.